Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan penggunaan POM dalam 3 materi yang saya pilih. Yang pertama mengenai project management. Dalam project management digunakan ketika kita ingin kita mengerjakan suatu proyek misalnya. Di sana kita bisa menentukan berapa lama waktu pengerjaan proyek tersebut dapat dilakukan. Kemudian apa saja pengerjaan yang dapat dilakukan secara bersamaan. Kemudian kita juga menentukan mana sih jalur kritis dalam pengerjaan proyek kita. Kemudian yang kedua yang saya akan bahas mengenai forecasting atau peramalan. Dalam forecasting ini digunakan ketika kita ingin menentukan berapa sih periode penjualan pada bulan selanjutnya. Itu tergantung dari kita mintanya bulan berapa, terus data yang kita miliki data berapa. Jadi forecasting di sini kita gunakan untuk memprediksi berapa sih total dari penjualan misalnya di bulan selanjutnya, tergantung apa yang kita inginkan dalam forecasting tersebut. Kemudian yang ketiga saya akan membahas mengenai quality control. Quality control yang dimaksud dengan quality control adalah di mana ketika kita memiliki suatu usaha atau perusahaan yang kita buat. Di sini digunakan ketika kita ingin membuat produk. Dalam sebuah produk kita ingin menentukan baik atau tidaknya kualitas dari perusahaan kita. Hal ini diindikasikan dengan UCL atau batas atas, di mana data yang kita miliki nanti kita masukkan di sana. Apabila data yang kita miliki, total kecatatan dari data perusahaan kita melebihi batas UCL ini, bisa dikatakan kualitas kontrol dari perusahaan kita kurang baik. Jadi itu materi yang saya akan bahas. Yang pertama mengenai project management, yang kedua mengenai forecasting atau peramalan, yang ketiga mengenai quality control dari suatu perusahaan. Baik, saya akan langsung praktekkan menggunakan POM. Baik, di sini saya akan langsung mempraktekkan bagaimana mengerjakan 3 materi yang telah saya pilih tadi ke dalam POM. Yang pertama saya akan mengerjakan project management. Tahap pertama, buka POM. Pilih modul project management, new, kemudian title kita ubah. Di sini untuk soal saya ambil contoh soal pengerjaan UTS di proyek pembangunan hotel. Kita tulis titelnya proyek pembangunan hotel. Aktivitinya ada 6. Klik OK. Untuk rangkaian aktivitas tergantung soalnya ya, sesuai dengan soal yang kita buat, seperti itu. Klik OK. Aktivitas yang pertama, pembangunan pondasi. Sini pondasi. Dan yang kedua, pengecoran tiang. Pondasi 3 hari. Kemudian pengecoran tiang selama 3 hari juga. Angka kelima adalah memasang atap selama 5 hari. Langsung ke 5. Atap selama 5 hari.
finishing selama 7 hari. Sebelum atap dipasang, dilakukan pemasangan listrik selama 2 hari. Atap di sini pemasangan listrik selama 2 hari. Yang didahului dengan pemasangan tembok. Tujuh hari. Dan pendahuluannya sebelum pengecoran tiang dan tembok, yakni pemasangan fondasi. Sebelum pengecoran tiang dan tembok adalah fondasi. Fondasi kita tulis 0, tidak ada pendahulunya. Dan pengecoran tiang didahului oleh fondasi, jadi di sini tulis A. Kemudian tembok didahului dengan fondasi, tulis A juga. Listrik dipasang setelah pengecoran tiang dan pemasangan tembok. Listrik dipasang setelah pengecoran tiang dan pemasangan tembok. Listrik dipasang setelah pengecoran tiang. B. Tembok. C. Atap dipasang setelah pemasangan tembok dan listrik. Atap dipasang setelah pemasangan listrik dan tembok, didahului oleh aktivitas itu. Dan finishing didahului oleh listrik dan atap. Finishing didahului oleh listrik D dan atap E. Ya, jadi aktivitasnya kita gunakan kode abjad saja. A, B, C, D, E, F. Klik motion. Nah, ini hasil dari proyek pembangunan hotel. Proyek pembangunan hotel ini dikerjakan selama 24 hari. Kemudian paling telat dimulai itu pada hari ke-7 dan paling telat selesai hari ke-10. Ini untuk kontrol chartnya. Inilah, kita lihat grafiknya. Jadi untuk ini yang garis ini adalah zona kritisnya, dimana zona kritis ini apabila kita tidak melakukan pengerjaannya dengan baik, maka proses pengerjaan proyek secara keseluruhan akan terganggu. Ini Gantt chart-nya. Kemudian ada pekerjaan yang dapat dikerjakan secara bersamaan, yaitu B tadi yaitu
pengecoran tiang B. Pengecoran tiang dapat kita kerjakan bersamaan dengan pemasangan tembok yang diwakili dengan huruf C. Dapat dikerjakan secara bersamaan. Early time, ini adalah early time-nya, late time-nya. Baik. Saya akan lanjut pengerjaan kedua, yaitu modul forecasting. Klik new, time series. Sama soalnya kita ambil di pengerjaan UTS. Perusahaan penjualan mobil. Periodenya tergantung soal kita ya. Dimintanya data di forecastingnya ada berapa periodenya. Kalau di sini 10 bulan periodenya. Klik OK. Kemudian untuk metodenya banyak sekali di sini, tinggal pilih. Ada average, smoothing, linear, banyak sekali. Tergantung soal juga kita mengerjakan yang mana. Kalau di contoh soal UTS ini kita mengerjakan menggunakan moving average. Sini kita masukkan sesuai dengan diminta 8. Kemudian permintaan yang pertama, permintaan periode pertama 90 unit. Permintaan yang kedua 0,5 dari total bulan pertama. Bulan pertamanya 90 dan bertambah setengahnya 45, berarti 135. Bulan ketiga 2 kali bulan pertama. Bulan pertamanya 2 kali, berarti 180. Bulan keempat 2 kali bulan kedua. Bulan kedua 2 kalinya, 270. Periode kelima. Periode kelima di sini sama dengan bulan ketiga, sama dengan bulan ketiga. Bulan ketiga ini 180. Periode ke-6, bulan ke-6. Bulan ke-6 sebanyak 2 kali bulan ketiga. Bulan ketiga 2 kali bulan ketiganya. berarti 360. Bulan ke-7
bulan ke-7. Bulan ke-7 sebanyak 2 kali bulan kelima. Bulan kelimanya 180. 2 kalinya sama dengan bulan ke-6 360 permintaannya. Bulan ke-8 sama dengan bulan sebelumnya, kemudian ditambah 100. Bulan sebelumnya 360 ditambah 100 460. Bulan ke-9 setengah dari bulan ke-10. Dan bulan terakhir adalah 3 digit pokok NPM Anda masing-masing. 3 digit ya. 3 digit NPM-nya 2220. Jadi sini setengahnya 110. Solution. Nah, di sini jadi nanti next period misalnya total penjualan pada bulan ke-11 nya adalah prediksinya, forecastnya 267,5. Untuk prediksi bulan tergantung lagi soalnya. Kalau di sini yang diminta adalah peramalan penjualan pada bulan ke-12. Jadi bulan ke-11 nya kita sudah temukan. Ini prediksi penjualannya 267,5. Penjualan pada bulan ke-11 nya. Sedangkan yang di sini diminta pada penjualan bulan ke-12. Jadi kita cari lagi datanya. Ini total penjualan bulan ke-11 nya. Nanti kita masukkan data di data yang baru. Kita simpan dulu. Kita buat data baru, forecast. Perusahaan penjualan mobil. Tadi kan pertama 10, sekarang kita tulis 11 karena kita sudah mengetahui prediksi penjualan di bulan yang ke-11. Oke, kita copy data yang kita paste data yang tadi. Data yang ke-11 tadi, penjualan ke-11 267. Metodenya kita ganti moving average 8%. Nah, sini kita sudah mengetahui, jadi total penjualan pada bulan ke-12 adalah 278,375. Prediksi forecast pada bulan ke-12 adalah ini. Dengan yang diminta peramalan bulan ke-12 nya. Kembali lagi ke soalnya. Jadi next period bulan ke-12 nya adalah 278,375. Kita akan lakukan pengerjaan yang terakhir. Klik modul, kemudian pilih quality control, klik new, feature. Datanya masih sama, kita menggunakan data soal UTS, dan
Titelnya kita ubah jadi perusahaan pembuatan keripik. Perusahaan pembuatan keripik. Sampelnya data, klik OK. Kemudian jumlah sampelnya yang diambil dalam satu data memiliki 10 data. Produk yang cacat terdiri dari 100 pengambilan, namun karena ada hal lain, jumlah pengambilan ditambah jadi sebanyak 200, jadi 300 ya. Kita masukkan defect yang pertama. Sampel pertama sebanyak 50. Sampel kedua 3 kali sampel pertama 150. Sampel ketiga sebanyak 2 digit terakhir, 2 digit 20. Sampel keempat sama dengan sampel ketiga tetapi ditambah 50. Sampel keempat sama dengan sampel ketiga tapi ditambah 50. Sampel ketiga tambah 50, 70. Sampel kelima setengah dari sampel kedua, sampel kedua 75. Sampel keenam sebanyak 2 kali sampel kelima. Sampel kelima 2 kalinya 150. Sampel ketujuh 200. Sampel ke-8 sama dengan sampel keempat, ditambah 20. Sampel keempat ini 70 tambah 20, 90. Untuk sampel ke-9 setengah dari sampel ke-10. Sampel terakhir sebanyak 200 setengah 100. Ya, solution. Nah, di sini kita lihat total defect, total kecacatannya 1105 dari total unit sampelnya 3000. Lebarnya 0,3683. Kemudian UCL atau batas atas yang menjadi indikasi baik atau tidaknya quality control dari suatu perusahaan. UCL-nya adalah 0,4519. Sedangkan batas bawahnya 0,2848. Untuk kontrol chartnya di sini kita bisa lihat perusahaan pembuatan keripik ini memiliki kualitas kontrol yang tidak baik. Hal ini bisa dilihat dari garis UCL-nya. Di sini grafiknya melewati batas garis UCL
yang mengindikasikan bahwa kualitas kontrol perusahaan pembuatan keripik ini tidak baik. Demikianlah praktik saya menggunakan POM dalam pengerjaan 3 materi tadi, yaitu yang pertama project management, forecasting atau peramalan, dan quality control. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.